kabar semuanya? Apakah Anda sukacita? Pasti ya. Saya senang nih kasih pertanyaan-pertanyaan di episode sebelumnya. Saya kasih pertanyaan pada kalian supaya Anda tanya sama Tuhan. The purpose is supaya Anda dialog sama Tuhan. Kalau Anda lakukan solitude and silence, ini akan ada jawabannya. Langsung dari hadirat Tuhan, tidak melalui saya. Pada waktu saya renungkan Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 17 penting buat saya. 17 sampai ayat yang terakhir di ayat 32. Oke, di mana ayahnya berkata kepada anak sulungnya, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka ayat 32 itu bikin saya tuh terharu, nangis saya. Waktu saya melakukan solitude silence. Waktu saya solitude, pergi ke tempat yang tenang, yang sunyi pagi hari. Kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 6, kadang-kadang setengah 6, kadang-kadang setengah 5, sudah segar. Dan saya duduk, saya taruh tangan saya begini. Ngadepnya seperti ini. Seperti saya kayak, oke Tuhan, here I am, ini aku. Aku butuh Engkau, I need your presence today. Saya lepaskan kendali saya kasih ke Tuhan. Dan sampai diam, tidak ada suara dari luar atau suara dari dalam diri saya yang ramai di dalam jiwa saya. Hening. Ini bisa 2 menit, bisa 4 menit, bisa 6 menit. Setelah tenang, baru saya masuk ke firman ini. Dan mata saya kebuka. Hati Bapaknya itu, cintanya itu, 100% itu tertuju kepada anaknya. Mau anaknya jelek, anaknya kurang ajar, anaknya sombong, anaknya gak sempurna, tetap anaknya. Kasih Bapak gak bisa dikurangi, ditambahin karena sifat anaknya baik atau buruk atau kurang baik. Kalau kita lihat orang kurang baik menyenangkan kita, kita bisa nampol di otak kita sampai seumur hidup, sampai tua kali kita bisa ingat kejelekan orang itu loh. Kalau Bapak surgawi gak gitu tuh. Dia nggak kurangin, tambahkan kasihnya karena kita jelek karakternya, busuk perbuatannya, negatif attitude-nya. Nggak ada. Kasih Allah sempurna karena kita itu adalah ciptaan yang paling berharga bagi Dia. Dia nggak punya tujuan yang lain kecuali buat kita. Makanya dibikin kita serupa gambar rupanya Dia. Dan Adam rusak, Hawa rusak, sombong, arogan, didatengin Tuhan gak mau berdamai, malah berdamai sama si Lucifer. Dengar baik-baik, tetap Allah nggak ya udah lo nggak mau ya udah. Enggak loh, dia langsung berpikir the threeness of our Trinity, ketiga pribadi dalam Tritunggal itu langsung rapat loh. Nanti kita bikin solusinya supaya ciptaanku kembali ke aku. Jadi jantung, hati, fokus, pikiran, ibadah hariannya Allah itu cuma Anda dan saya, nggak ada yang lain. Makanya anak yang bungsu pulang karena di ayat 17 dikatakan dia sadar betapa banyaknya dosanya dia, berapa banyak orang upahan di rumah bapaknya yang berlimpah-limpah, di sini kok mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi ayat 18 kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku gak layak disebut anak Bapak, jadikan aku sebagai salah satu upahan Bapak. Anda mau label diri Anda itu orang upahan, gak layak. Bapak, kita tetap Bapak. Gak pernah berubah jati diri. Anak yang sulung, marah-marah tuh. Apa itu anak bungsu kayak gitu dihargai? Aku kok gak dihargai? Saya mau cerita pada Anda semua. Yang sulung isinya kritik, kepahitan, menghakimi. Bahasa Yunani menghakimi itu Matius 7 ya, ayat 1 dan 2. Itu despising. Melihat ke bawah, merendahkan dan benci. Menghina total. Kita lihat orang itu udah hati-hati loh. Saya mau tanya, kejahatan mana? Lebih jahat mana, yang bungsu apa yang sulung? Sama. Dua-duanya sama. Yang bungsu anggap remeh apa yang bapaknya, siapa bapaknya dan apa yang bapaknya sediakan. Tapi tidak pernah punya hubungan, dia gak mau kenal hati bapaknya. Lah bapaknya kenalan hati anak-anaknya.
Anaknya nggak mau kenalan hati bapaknya. Yang sulungnya nggak pernah kemana-mana, banting tulang, keringetan, kerjain harta bapaknya, dia bilang. Ini bukan milikku. Yang sulung minta entitlement, hakku mana? Jahat nggak yang sulung ini? Jahat. Bahkan kalau yang bungsu kelihatan belak-belakan jahatnya, kalau yang sulung nggak kelihatan loh. Sepertinya taat, manis, tapi hatinya sejahat adiknya. Nggak peduli hati bapaknya, nggak peduli karakter pribadi bapaknya. Dua-duanya sama. Akarnya apa? Akarnya apa kejahatan mereka berdua? Sama. Dua-duanya tidak pernah punya waktu bersama bapaknya. Dua-duanya sibuk melakukan urusannya sendiri atau urusan yang mereka pikir urusan bapaknya. Tapi tidak pernah bangun hubungan sama bapaknya. Hati-hati. Solitude and silence menyelamatkan kita semua dari sifat anak bungsu dan sifat anak sulung. Anak sulung lebih gak kelihatan, tapi jahatnya sama. So, ini makanan untuk kita semua. Jaga hati dan jaga relationship dengan Tuhan seperti Tuhan rindu having relationship dengan Anda dan saya. Dari Pastor Indri Gautama, Tuhan berkati. Renungkanlah firman hari ini.